Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di acara paling fenomenal, di mana lagi kalau bukan di keuangan publik. Oke, jadi di hari ini nggak tuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi keuangan publik materi di pertemuan seberapa? 13 ya. Satu minggu lagi UAS, semangat UAS-nya. Habis dari sekarang di chapter 20 mengenai tax inefficiencies and their implication for optimal taxation. Kita garis bawahi dulu. Nah, ini ya judulnya ya. Oke, jadi bicara mengenai pajak ya. Pajak ini itu kan merupakan salah satu revenue ya bagi pemerintah, buat pemerintah kan. Nah, pajak ini walaupun dia itu bisa mengenerate revenue buat pemerintah, kadang pajak ini tuh bisa menyebabkan inefisiensi loh di pasar barang dan jasa maupun pasar faktor produksi. Nah, nanti kita akan lihat. Ini kan judulnya tax inefficiencies kan. Nah, nanti kita akan lihat gimana itu bisa terjadi gitu loh. Nah, oke, di sini ya. Usually the market produces efficient outcomes. Taxes interfere in the market. Gini, di sini tadi kan udah bahas mengenai pajak ya. Kenapa pajak bisa menyebabkan inefisiensi? Jadi gini, karena dengan adanya pajak ini, itu tuh akan ada beberapa surplus produsen atau konsumen yang hilang di pasar. Nah, kenapa bisa gitu? Ya karena itu. Karena ketika adanya pajak, jumlah barang atau jasa yang terjual itu akan lebih sedikit daripada sebelumnya. Kenapa? Karena harga barangnya lebih mahal. Nah, orang-orang ya kebanyakan ketika harga barang itu lebih mahal, dia akan mengubah perilakunya. Anggaplah misalnya beras nih, beras dikenain pajak. Ya biasanya orang beli beras, terus tahu-tahu ada kebijakan beras kena pajak. Ayo, oke, harganya naik kan tuh. Misalnya beras ini ada barang substitusinya, yaitu apa, roti misal gitu, atau tepung lah gitu, tepung misal. Nah, pasti orang itu akan ada beberapa orang yang mungkin masih mempertahankan beli beras, tapi akan ada orang juga yang akan berpindah dari beras ke tepung karena tepung ini nggak dipajakin gitu loh. Maka dari itu di sini dikatakan bahwa jumlah barang yang terjual itu akan lebih sedikit ketika adanya pajak ya, gitu ya. Karena bisa aja ya itu mengubah perilaku seseorang ketika emang barang itu ada substitusinya, misal salah satu contohnya itu seperti itu. Nah, untuk kasus di Indonesia itu sendiri ya, 8% motorcycles in Indonesia nih ya. Kasus di Indonesia itu sendiri gini loh, ketika ada pajak untuk mobil, maka akan membuat seseorang itu memiliki insentif untuk membuat alat transportasi yang mirip dengan mobil, yang sama dengan mobil gitu, hampir sama lah dengan mobil. Kan mobil itu kan ada atapnya kan, supaya nggak kepanasan, nggak kehujanan. Nah, karena mobil ini dipajakin, orang-orang itu pada berubah, daripada kita beli mobil udah mahal, dipajakin makin mahal ya kan. Nah, mending kita pakai kendaraan yang ada aja, kita modif kendaraannya supaya kita nggak hujanan sama nggak kepanasan gitu loh. Jadi orang tuh akan apa ya, akan memiliki insentif untuk membuat alat transportasi yang mirip dengan mobil. Jadi dia itu kayak diakal-akalin lah gimana caranya supaya dia itu mirip mobil lah ya, gitu. Contohnya itu kayak bemo kan. Nah, bemo itu kan bukan bemo juga sih, kayak ya semacam bemo gitu atau odong-odong yang bisa ngangkut anak-anak banyak banget itu ya gitu kan. Nah, jadi dengan membuat kendaraan-kendaraan seperti itu, orang tuh bisa menghindari adanya pajak yang dikenakan untuk mobil. Nah, nanti beberapa pajak itu juga bisa memiliki biaya efisiensi yang lebih besar daripada yang lainnya ya. Ini some taxes have much larger efficiency cost than others. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan lihat di sini kenapa dengan adanya pajak itu bisa itu ya, bisa bikin penjualan itu akan lebih sedikit daripada sebelumnya. Nah, di sini kita punya kurva garis supply sama demand ya di sini. Supply-nya S1, demand-nya di sini di bawah ya. Ini kok nggak salah pernah ada di matkul mikro ya. Ekonomi mikro itu semester 2 kita nggak salah ya.
kemarin. Nah, jadi di sini tuh kurva awal sebelum adanya pajak nih ya, S1 sama D1, sehingga titik equilibriumnya di titik A sini kan, kondisi di mana supply itu sama dengan demand. Nah, ini ketika ada pajak, maka diasumsikan, oh ya, ini kan ada pajak ya, ada pajak yang mempengaruhi kurva supply. Ya, sebelumnya di chapter 19 kita udah belajar kan bahwa ketika pajak itu dikenakan kepada produsen, maka dia itu akan mempengaruhi kurva supply. Maka dari itu di sini diasumsikan pajaknya itu dikenakan kepada produsen. Tapi nanti beban pajaknya itu kita lihat aja nanti ke siapa aja. Ya, biasanya ke keduanya sih, ke produsen sama konsumen sih untuk beban pajaknya itu. Nah, ini pajaknya itu dikenakan kepada produsen. Ya, maka sebesar 0,5 nih ya. Maka dari itu kurva supply-nya jadi S2 di sini. Nah, hal ini ya menyebabkan titik equilibrium baru, yaitu di titik sini, titik B. Ya kan, di titik B ini. Oke, sehingga apa? Kuantitas barang yang dijual itu akan berkurang. Yang tadinya itu 100 menjadi 90 di sini. Dan harganya itu juga naik, ya kan? Di ekonomi mikro kan ini kita belajar kan. Menjadi 1,8 ya. Nah, selisih antara 1,8 dengan 1,5 dengan 1,8 inilah pajak. Ini kan sebesar 0,3 kan, 0,3. Nah, inilah pajak yang dipungut oleh produsen kepada konsumen. Nah, sehingga total yang diterima produsen ini sebesar berapa? 1,3. Kenapa 1,3? Ya karena itu tadi, produsen ngejual 1,8 nih. Pajak yang dikenakan kepada konsumen itu sebesar 0,5. Tapi beban pajaknya ini dibagi dua nih. Dibagi ke produsen ya betul, sama ke konsumen. Ke konsumen itu menanggung 0,3, ke produsen itu menanggung 0,2. Jadi penghasilan yang diterima produsen itu hanya sebesar 1,8 dikurangi sama 0,5, yaitu sebesar berapa? 0,5, 1,3 gitu ya. Jadi di sini tuh dengan adanya pajak itu akan mengurangi jumlah barang ya yang dijual dari 100 ke 90 di sini, dari Q1 ke Q2 di sini. Nah, di sini menimbulkan segitiga ini nih. Ya, segitiga ABC. Nih, segitiga ABC. Itulah ya, maaf jelek gambarnya. Coretnya jeleknya. Nah, segitiga ABC inilah yang dikatakan dengan DWL. Nah, DWL ini welfare yang hilang dari pasar itu tadi. Karena di area DWL ini, di area segitiga ABC ini, nggak ada orang yang mau bertransaksi. Karena setelah ada pajak itu, WTP konsumen itu ternyata lebih kecil daripada WTS penjual. WTP itu willingness to pay ya, WTS itu willingness to sell ya. Jadi setelah adanya pajak itu, willingness to pay konsumen itu lebih kecil daripada willingness to sell dari penjual gitu loh. Ya, orang-orang di sana maunya ini kan, maunya 1,5 kan. Tapi karena ada yang pajak ya mau nggak mau ya gambarnya naik dong jadi 1,8 ya kan. Jadi kan orang tuh maunya 1,5 ternyata dijual 1,8 gitu ya. Sehingga ada DWL di sini muncul gitu loh. Nah, sebelum adanya pajak, WTP konsumen itu lebih besar daripada WTS penjual. Makanya kayak segitiga ABC, ACB ini ya, itu akan hilang dari pasarnya yang disebut dengan DWL. Sementara itu ya di sini ada yang kotak ini loh. Kotak atau persegi panjang lah ya. BCGE ya, persegi panjang BCGE ini atau CBEG ya, bebas lah. Ini teks. Ini tuh penerimaan pajak yang di-collect, yang di-collect oleh pemerintah gitu. Ya, udah itu aja sih penjelasan dari grafik ini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini taxation and economic efficiency. Oke. Jadi ketika ada pajak, price itu akan sama dengan SMB, social marginal benefit,
akan sama dengan juga social marginal cost. Nah, setelah adanya pajak, the tax drive wage between. Oke. Nah, setelah adanya pajak, ada yang namanya wage di sini atau gap lah bisa dibilang gitu antara SMB dengan SMC sebesar nilai pajaknya itu tadi berapa. Akibatnya akan ada penurunan kuantitas dan hilangnya surplus ya, foregone surplus akibat adanya pajak yang disebut dengan yang namanya ini DWL ya, DWL. Oke, itu aja sih di sini. Jadi ketika ada yang pajak intinya ini, P itu akan sama dengan SMB akan sama dengan SMC. Nah, setelah adanya pajak itu nanti akan ada gap antara SMB sama SMC di sini. Jadi nggak akan sama gitu loh. Gapnya itu sebesar berapa, wage-nya sebesar berapa ya, sebesar pajaknya itu tadi berapa gitu loh. Nanti ujung-ujungnya ya itu tadi kayak tadi lagi akan mengakibatkan yang namanya ya DWL. Oke. Dari sini dulu ya. Nah, di sini ya. Di chapter yang sebelumnya juga kita udah bahas kan kalau besaran elastisitas itu tuh menentukan besaran DWL atau tax inefficiency. Nah, di sini tuh ada dua jenis, langsung aja ya. Ada dua jenis barang di sini, barang yang inelastis dengan yang elastis. Nah, kita bahas yang elastis dulu ya. Nah, di sini yang elastis ada di sebelah kanan. Nah, ketika kurva demand-nya itu lebih elastis, ya. Ini elastis demand ya. Ketika kurva demand-nya itu lebih elastis, ternyata sebentar deh. Ini elastis, ini inelastis. Kita bahas dari kiri dulu. Ngapain kanan? Kebalik ya? Oh iya betul. Kebalik. Sorry. Nah, jadi gini. Ulang. Ketika kurva demand-nya inelastis, ya, ternyata DWL-nya itu lebih kecil ya dibandingkan ketika dia itu elastis. Di sini. Kenapa begini gitu loh? Kenapa DWL-nya lebih banyak ketika dia itu elastis di sini? Ya karena gini loh, yang namanya barang inelastis itu kaku, elastis itu nggak kaku, inelastis itu kaku, elastis itu nggak kaku. Maksudnya gimana? Gini, inelastis itu kayak apa ya? Contohnya misalnya kayak HP. Enggak sih, ini HP itu enggak jelas. Contohnya misalnya kayak beras lah di Indonesia itu ya. Anggaplah beras itu inelastis. Jadi beras itu tuh nggak ada barang penggantinya lagi. Pokoknya kalau kita nggak beli beras, ya udah kita nggak bisa makan gitu loh. Gitu. Dan beras ini nggak ada penggantinya sama sekali. Apa? Jadi kayak mau nggak mau kita ya beli gitu loh. Kalaupun ada penggantinya, itu penggantinya tuh mahal. Hanya bisa dikonsumsi oleh masyarakat dengan tingkat pendapatan tertentu gitu loh. Tentunya dengan pendapatan yang tinggi gitu loh. Itu yang dikatakan dengan barang inelastis. Jadi kayak nggak ada penggantinya gitu loh, kaku gitu, bahasa simpelnya tuh kayak gitu. Tapi kalau elastis itu tuh nggak kaku, elastis, namanya elastis, lentur, elastis gitu ya, gitulah pokoknya elastis, tau lah ya. Itu tuh nggak kaku. Contohnya misal kayak beras lagi, beras itu kita asumsiin sekarang elastis. Beras itu elastis ya karena ketika harga beras mahal itu orang tuh masih bisa makan selain beras yang sejenis kayak misalnya kayak roti atau gandum gitu ya kan. Contoh misalnya seperti itu ya. Jadi perbedaan antara elastis dan inelastis. Nah, sekarang kita bahas yang elastis atau inelastis dulu nih. Inelastis dulu deh. Kita bahas yang inelastis dulu. Nah, di inelastis ini bisa dilihat ya, DWL-nya dia tuh lebih kecil dibandingkan ketika dia elastis. Nah, kenapa demikian? Karena ya ketika inelastis demand, ya konsumen itu nggak punya pilihan lebih banyak. Sehingga apa? Dia itu nggak bisa mencari barang substitusi atau penggantinya. Sehingga penurunan
permintaannya tuh hanya sedikit gitu loh. Kayak ya mungkin yang tadinya berpindah itu tuh punya cuma orang dengan lapisan pendapatan tinggi aja yang pindah, karena ya itu kayak mungkin ada barang penggantinya tapi harganya itu sangat mahal gitu, mungkin gitu ya, karena dia inelastis, kayak nggak ada barang substitusi atau penggantinya, sehingga penurunan permintaan itu lebih sedikit ya. Mau semahal apapun dibanding kita pindah ke barang lain yang jauh lebih mahal gitu, ya udah, toh naiknya dengan adanya pajak ini naiknya juga nggak terlalu tinggi tinggi banget gitu loh, kayak masih bisa dinalar lah, masih bisa masuk akal gitu, jadi ya nggak masalah gitu. Jadi ya udah, mungkin orang yang pindah itu cuma orang yang punya uang banyak gitulah, sehingga penurunan permintaannya itu cuma sedikit, dan DWL yang dihasilkan itu akan lebih kecil di sini ya, dibandingkan ketika dia di sini elastis ya. Elastis itu jauh lebih gede. Nah, ketika kurva demand-nya elastis ya, ini udah kita clear ya, selesai bahas yang inelastis. Nah, ketika kurva demand-nya elastis di sini, ya itu penjelasannya sebaliknya aja sih sebenarnya. DWL-nya di sini lebih besar kan. Kenapa? Nah, karena ketika elastis, konsumen itu punya pilihan lebih banyak. Mereka itu akan merespon dengan cara mengurangi barang yang dia konsumsi atau dia beli. Akhirnya, pengurangan jumlah barangnya itu akan jauh lebih besar daripada ketika demand-nya itu inelastis di sini. Akibatnya, pajak yang dikenakan di pasar ini ya kan, itu akan menyebabkan inefisiensi, akan menyebabkan DWL di sini yang jauh lebih tinggi, lebih besar dibanding ketika permintaannya itu inelastis ya. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa lihat kan kenapa pajak itu bisa menyebabkan yang namanya inefisiensi. Ini kita lihat dari elastisitasnya itu seperti itu gitu. Oke, di slide selanjutnya di sini elasticity determine tax inefficiency. Oh, ini itu rangkuman dari yang tadi sih. Ini rangkuman dari grafik yang itu tadi ya. Jadi ini ngulang lagi aja ya. Jadi kenapa ketika elastisitasnya besar, DWL-nya juga besar? Ya karena ketika elastisitas demand itu besar, maka konsumen itu akan lebih mudah untuk mengubah perilaku mereka, sehingga pada akhirnya jumlah barang yang diminta pun kayak akan lebih sedikit daripada sebelumnya gitu loh ya. Jadi ketika makin elastis, DWL-nya itu makin besar kan tadi kan ya, dibanding ketika dia inelastis gitu. Yaitu karena mereka itu akan lebih mudah untuk mengubah perilakunya ya, bisa pindah ke barang yang lain yang sejenis gitu, yang punya manfaat yang sama gitu mungkin. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ini ada application-nya ya. Ini ada contoh kasus di sini. Jadi di sini tuh nanti akan terlihat ya bahwa beberapa pajak itu ternyata bisa mengubah behavior. Oke. Langsung saja di sini tax avoidance ya, penghindaran pajak ya kan. Avoid itu penghindaran pajak kan, kalau nggak salah. Nah, di sini yang pertama ini kasusnya ya, di sini ada pajak terhadap tax salt, terhadap garam. Nah, sehingga di situ tuh menyebabkan para pembuat roti itu mengurangi jumlah garamnya yang digunakan untuk memproduksi roti mereka ya mungkin kayak tadi kan tuh ya, garam juga kok secara logika sih ya, garam buat apaan banyak di roti gitu loh. Nggak tahu juga sih, buat bikin roti itu pakai garam atau enggak sih, nggak tahu juga. Nah, tapi di sini tuh ada pajak yang di nomor 1 ini ya. Nomor 1 ini tuh ada pajak yang dikenakan terhadap garam gitu loh. Sehingga para pembuat roti itu tuh kayak mengurangi jumlah garam ya pada produksi roti mereka. Ya karena itu supaya gak rugi ya, harganya gak naik mungkin, atau ya entahlah supaya apalah. Ini supaya gak rugi banget lah, dan harganya tetap bisa dijangkau gitu loh, makanya dikurangin garamnya. Sehingga muncul yang namanya ini saltless ya, saltless Tuscan breed ya, itulah pokoknya. Nah, terus yang kedua di sini
uh, in the early 1980. Oh ini, jadi di sini tuh di yang nomor 2 ya, kita bahas kasus yang nomor 2 di Cyprus ya. Di Cyprus ini ada ketentuan bahwa pajak itu ternyata nggak akan dikenakan kepada rumah yang belum selesai dibangun. Nah, pada akhirnya orang itu akan mencoba akal-akalin gitu tuh, ya kan, dengan cara nambahin kayak apa ya, nambahin kayu atau apalah, jadi seolah-olah kayak rumah mereka itu kayak belum selesai, kayak masih dalam pembangunan gitu loh. Nah kan dengan cara itu kan bisa menghindari pajak kan terhadap rumah itu kan, karena itu tadi di sana tuh diberlakukan untuk rumah yang belum selesai itu nggak akan dikenakan pajak atas rumah itu. Nah akhirnya ya udah orang itu pada kayak bikin apa ya, bikin kayu-kayu lah gitulah, seolah-olah kayak rumahnya itu masih dalam proses pembangunan gitu. Makanya ya gitu, itulah yang itu kan mengubah perilaku kan supaya bisa menghindari pajak gitu loh. Nah terus yang ketiga, ini yang terakhir contoh kasusnya. Nah di Thailand ya, di Thailand ini ada semacam kayak pajak reklame yang dikenakan kepada toko yang masang tanda atau kayak apa ya, lo masang tanda atau tulisan kayak tulisan-tulisan gitu lah, misal kayak apa ya, toko cincin emas gitu misal, itu tuh ya. Jadi semacam ada di sana tuh diberlakukan kayak ada pajak atas, semacam ada pajak reklame yang dikenakan kepada toko-toko yang masang tulisan itu tadi tuh, yang toko emas bahagia gitu, tentang apa yang mereka jual lah intinya di toko mereka itu. Nah aturannya di sana itu tuh kalau tulisannya itu nggak ada di luar toko ya, itu tuh nggak kena pajak. Nah akhirnya para pemilik toko ini itu akan berubah posisi tulisannya yang tadinya di luar toko jadi di dalam toko, sehingga bisa menghindari pajak. Itu perubahan perilaku juga kan. Nah oke, jadi segini dulu, nanti kita lanjut lagi di part yang kedua. Oke sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.